Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menciptakan dan memberikan sehat badan, sehat pikiran dan sehat umur. Baik, adapun tujuan kami di dalam video PowerPoint ini adalah ingin menyampaikan tentang judul makalah kami, yaitu adalah masa kemunduran Islam. Adapun latar belakang kemunduran Islam ini adalah pada zaman Genghis Khan dan keturunannya yang datang membawa kehancuran ke dunia Islam. Sosok Genghis Khan ini berasal dari Mongolia. Setelah menduduki Peking pada tahun 1212 Masehi, ia mengalihkan serangan-serangannya ke arah barat. Satu persatu kerajaan pun jatuh ke tangannya. Transosania dan Khwarazmi dilakukan pada tahun 1219 sampai 20 Masehi. Kerajaan Khazama pada tahun 1212 Masehi, Azerbaijan pada tahun 1223 Masehi, dan Seljuk di Asia Kecil pada tahun 1243 Masehi. Dari sini ia melanjutkan serangannya ke Eropa dan ke Rusia. Setelah serangan Eropa dan Rusia dilakukan, ia juga melanjutkan serangan ke Baghdad yang dilakukan oleh cucunya yang bernama Hulagu Khan. Ia melakukan Khurasan Persia terlebih dahulu. Setelah itu, baru ia menghancurkan Hashashim di Alamut. Permulaan pada tahun 1258 Masehi, ia sampai ke tepi kota Baghdad. Ketika di saat perintah menyerah ditolak oleh Khalifah Al-Mustasim dan kota Baghdad dikepung. Akhirnya, pada 10 Februari 1258 Masehi, benteng kota ini dapat ditembus dan kota Baghdad dihancurkan. Tetapi Khalifah dan keluarga Bani Abbas berhasil melarikan diri dari peristiwa itu. Dan sebagian kecil dari mereka di antaranya akhirnya ada yang menetap di kota Mesir. Dari sini Hulagu juga meneruskan serangannya ke Suriah dan dari Suriah juga ingin memasuki Mesir. Akan tetapi di Ain Jalut atau yang dikenal dengan Goliath, ia dikalahkan oleh Baybars, yakni adalah seorang jenderal dari Mesir pada tahun 1260 Masehi. Mesir, Baghdad, dan daerah yang ditaklukkan Hulagu selanjutnya diperintah oleh dinasti Likhan. Likhan adalah suatu gelar yang diberikan kepada Hulagu Khan. Jadi dari masa kemunduran Islam ini, adapun poin-poin dari masa kemunduran Islam ini adalah poin A, bangsa Mongol dan dinasti Iklan, dan poin B, membahas tentang serangan-serangan Timur Leng, dan poin C, membahas tentang dinasti Mamalik di Mesir. Baik, satu persatu akan kita bahas di pelajaran ini. Ya, ini yang pertama kali kita bahas. Yang kita bahas adalah poin A, yakni bangsa Mongol dan dinasti Iklan, yakni adalah jatuhnya suatu kota Baghdad pada tahun 1285 Masehi ke tangan bangsa Mongol, dan bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam yang terkenal dengan khazanah ilmu pengetahuan pada saat itu. Dan ilmu pengetahuan dan khazanah pada saat itu juga ikut terlenyap di bumi, hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dan bangsa Mongol adalah suatu bangsa yang berasal dari daerah pegunungan Mongolia.
yakni yang terbentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Mangkuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka memiliki 2 putra kembar, yakni yang bernama Tatar dan Mongol. Lalu dari kedua putra tersebut melahirkan 2 suku bangsa besar, Mongol dan Tatar. Mongol mempunyai anak yang bernama Likan yang melahirkan bangsa Mongol. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetaplah sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan mereka juga menggembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Dan mereka juga hidup dari hewan perdagangan tradisional pada saat itu, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik penukaran itu dilakukan sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangganya pada saat itu. Baik. Sebagaimana umumnya, bangsa Mongol memiliki watak yang keras dan kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada kepemimpinan mereka, dan mereka pun menganut agama Samaniyah atau Shamanism, yakni adalah suatu agama yang menyembah bintang-bintang dan matahari di saat terbit pagi. Kemudian kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran yang terjadi pada kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah sosok Yasugi ini meninggal, lalu kepemimpinannya pun digantikan oleh putranya Timuzin yang masih berusia 13 tahun. Ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan cara menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa yang lainnya, sehingga menjadi suatu pasukan yang teratur dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, atau artinya yang kita kenal dengan raja yang perkasa. Ia juga menetapkan suatu undang-undang yang disebut Al-Yasak atau Al-Yasah, berfungsi untuk mengatur rakyatnya. Dan wanita juga mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliterannya. Pasukan perang dibagi ke beberapa kelompok, besar sampai terkecil, 1210 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seseorang komandan. Dengan cara ini, kemajuan pada Mongol sangatlah berkembang pesat dan memiliki kemajuan yang sangat luas di bidang kemiliteran. Setelah pasukan perangnya terorganisasi dengan baik, Genghis Khan berusaha memperluas kekuasaannya dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Serangan pertama diarahkan ke kerajaan Cina. Ia berhasil menduduki Peking pada tahun 1215 Masehi. Setelah mereka mengatur pondasi yang sangat kuat dan kokoh, mereka melanjutkan serangan ke negeri-negeri Islam lainnya. Pada tahun 606 Hijriah sampai 1209 Masehi, tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan Turki dan Fergan, kemudian terus sampai ke Samarkand. Pada mulanya, mereka mendapat perlawanan barat dari penguasa Khwarizmi. Lalu Sultan Ala al-Din tewas pada pertempuran di Mazindaran tahun 1220 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh putranya yang bernama Jalal al-Din, yang kemudian melarikan diri ke India karena disebabkan terdesak dalam pertempuran di dekat Attok. Pada tahun 1224 Masehi, dari sana pasukan Mongol terus ke Azerbaijan disertai daerah yang dilaluinya.
Lalu pembunuhan besar-besaran pun terjadi pada masa itu. Bangunan-bangunan yang indah dihancurkan sehingga tidak terbentuk sedikit pun lagi. Demikian juga isi bangunan yang bernilai sejarah dilenyapkan. Sekolah-sekolah, masjid-masjid, tempat beribadah, dan gedung-gedung lainnya dibakar dan dihanguskan oleh mereka. Maka dari sanalah sudah terjadi masa kemunduran Islam yang dilakukan oleh bangsa Mongol dan tentara militernya yang sangat kuat dan sangat kokoh. Baik, maka akan kita lanjutkan ke poin B. Poin B ini membahas tentang serangan-serangan timur di Lens. Bagian yang kedua atau B, serangan-serangan Timur Lens. Setelah lebih dari 1 abad, umat Islam menderita dan berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol di bawah Hulagu Khan. Malapetaka yang tidak kurang dahsyatnya datang kembali, yaitu serangan yang juga tidak kurang dahsyatnya datang kembali, yaitu serangan yang juga dari keturunan bangsa Mongol, berbeda dari Hulagu Khan dan keturunannya pada dinasti Ilkhan. Penyerangan kali ini sudah masuk Islam, tetapi sia-sia kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Ialah Timur Leng, penguasa yang utuh dalam menyatakan semangat zamannya adalah seorang Turki dan lembar Shir yang dibesarkan di Chagatai Mongol di Samarkand dan amat bersemangat dengan cita-cita Mongol Timur. Ketiga adalah atau C, dinasti Mamalik di Mesir. Kalau ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu Khan maupun Timur Leng, maka negeri itu adalah Mesir, yang ketika itu berada di kekuasaan dinasti Mamalik. Karena negeri ini terhindar dari kehancuran, maka persambungan perkembangan peradaban dan masa klasik relatif terlihat, dan beberapa di antara prestasi yang pernah dicapai pada masa klasik bertahan di Mesir. Kesimpulannya, sejarah merupakan pelajaran bagi manusia agar di kemudian hari perilaku atau perbuatan kaum muslimin yang membuat kaum muslimin dan umat manusia lainnya menderita tidak terulang lagi. Kedua, umat Islam harus mengambil pelajaran dari negara barat. Mereka semua jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan peradaban ilmu pengetahuan umat Islam. Tetapi kemudian mereka dapat mengejar kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan umat Islam.